bersama kami hari ini datang Bendahara Garda Pemuda Nasdem Kota Palembang, Aidil Iskandar. Sehat Mas Aidil? Sehat alhamdulillah. Oke, jadi kalau ngomongin Garda Pemuda, aslinya isinya itu Mas Aidil sendiri berapa umurnya Mas? 23 23, tahun. masih sangat muda. Masih sangat. Selesai kuliah langsung nyalek gitu ya? Selesai kuliah, kerja dulu. Oh kerja, sempat kerja. Kerja di sini. Oke. Baru nyalek di umur 23 tahun ini. Apa itu Garda Pemuda Nasdem, Mas Aidil? Garda Pemuda Nasdem itu ya gerakan pemuda Nasional Demokrat ya, Partai Nasdem. Yang yang maju di sayap terdepan untuk Partai Nasdem, seluruh pemuda. Kalau untuk kegiatannya itu ya masih kalau untuk sekarang di DPD Kota Palembang masih kegiatan sosialisasi aja. Sosialisasi dengan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat, bantuan bencana masyarakat atau bencana gitu kepada masyarakat. Jadi baru sebatas itu kegiatannya. Saat ini isi dari keanggotaan Garda Pemuda Nasdem itu ada berapa orang? Kalau keanggotaannya, kalau keanggotaannya banyak sebenarnya kalau untuk seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau untuk di Kota Palembang sendiri itu sekitar masih di 20 sampai 30 orang gitu. Itu rata-rata dari umurnya sekitar 20 sampai 35 tahun lah itu. 35 tahun. Basicnya banyak dari mahasiswa atau gimana itu? Mahasiswa Banyak dari mahasiswa. Mahasiswa gitu. Ada juga yang dari orang luar gitu yang bekerja di luar ya ikut Garda gitu, kegiatan gitu. Ada ini enggak ada semacam pembatasan umur enggak di atas lewat dari sekian enggak bisa lagi jadi masuk di Garda kemudian enggak? Enggak. Jadi umur 60 masih bisa masuk. Benernya bisa, cuman kayaknya itu belum ada belum ada. Karena sebut aja sudah pemuda ya. Enggak ada pemuda. Oke, Mas Adil sebagai politisi muda, apa yang melatar belakangi Mas Adil untuk masuk ke politik, masuk ke Nasdem gitu? Apa yang melatar ini? Saya tuh masuk ke dunia politik apalagi ke dunia caleg ini ya. Itu sebenarnya dengan niat hati saya itu ingin membantu masyarakat gitu dan merubah pola pikir masyarakat tentang politik gitu. Misal kayak masyarakat yang tentang money politik. Oke. Nah, itu kan banyak masyarakat tuh tentang kalau politik nih ya selalu dengan uang gitu. Maksudnya dengan ya dibagi-bagi kalau suara satu jadi gitu ya. Jadi saya tuh pengen merubah mindset itu dengan cara pendekatan dengan masyarakat gitu. Jadi dari hati ke hati gitu. Jadi kalau bisa dengan masyarakat tuh ya kita nggak perlu pakai uang gitu. Jadi masyarakat tuh memang pilih pemimpinnya itu dengan hatinya gitu, kan karena dia dikasih ini dikasih itu gitu. Apa beda masyarakat memilih dengan hati atau memilih karena dikasih uang? Apa bedanya? Atau sama-sama orang itu juga dipilih kan kayak gitu? Jadi kalau dari misalnya dikasih dari uang gitu, ya kan berarti dipilihnya itu karena disuruh gitu. Oh gitu. Karena disuruh gitu, bukan karena dari hatinya. Kita dari hatinya bisa kita mendekatkan dengan masyarakat itu dengan dari hatinya. Bukan karena tahu sosok si calon pemimpinnya tadi. Mungkin dia tahu karena pemimpinnya ini orangnya gimana, dari hatinya gimana gitu, emang terbukti jujurnya itu dengan masyarakat. Nah itu mungkin dari hatinya. Oke, sejauh ini saat ini kan belum boleh kampanye kan? Masih DCS ya? Masih DCS. Sejauh ini apa yang sudah Mas Aidil lakukan semacam komunikasi dengan masyarakat atau gimana? Ya kalau sekarang kan memang belum boleh untuk sosialisasi pada masyarakat. Tapi kalau sekarang Aidil sudah mulai pendekatan aja itu dengan masyarakat, sekitar untuk mengenal diri Aidil gitu. Kalau Aidil ini mengikuti ini tapi cuma pengenalan diri aja gitu, enggak semacam ini memberitahu saya ini punya program ini gitu. Enggak menyuruh untuk pilih gitu. Oke. Kalau background sendiri Mas Aidil dari
maksudnya latar belakang ya keluarga dari politik atau dari Kalau keluarga keluarga besar itu belum ada yang keluarga Mas Edil? iya. Tadi Gitu keluarga ya. itu pernah jadi tim sukses lah mungkin gitu. Tim sukses. Tapi pikiran buat keluarga ini kenapa ingin memenangkan orang terus itu. Kalau ada keluarga sendiri, coba kita keluarga sendiri gitu kan. Ada anak keberapa? Hmm? Anak keberapa Mas Edil? Anak nomor 3 Nomor 3. Yang sebelum-sebelumnya di kerja semua gak ada yang masuk politik. enggak. Keren juga ya. Oke. Oke. Mas Edil, menanggapin ya kita tahu lah saat ini kan beberapa masyarakat tuh termasuk kayak semacam muak terhadap janji-janji manis. menanggapinya gimana terus Edil? Kalau untuk menanggapi janji-janji manis gitu ya mungkin masyarakat udah apa ya, udah tahu semua masyarakat itu tentang janji manis caleg gitu ya. Jadi Adil, tanggapan Adil itu sebagai anggota Bakal calon gitu. Adil ingin merubah pola pikir masyarakat itu, kita harus dengan benar-benar ya pendekatan dari hati tadi gitu. Jadi jangan lupa sama masyarakat karena calon anggota dewan kan yang duduk di situ karena terbantunya dari masyarakat juga. dipilih masyarakat. Bukan karena dari kita sendiri bawa kursi gitu maksudnya. Iya, karena dipilih lah kau bisa duduk di situ ya. Tapi tadi kan kita juga keinginan Mas Edil mau merubah mindset segala macam itu, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk melakukan itu. Jadi misalnya segini, saya punya A agar masyarakat tidak lagi termindset siapa yang ngasih duit dia yang milih. Ada nggak langkah konkret? Misalnya gitu, saya punya program nih gini gitu. Atau semacam apa itu Mas Edil? Kalau program sebenarnya ada itu secara rinci itu ada, secara rinci ya. Oh gitu ya. Secara rinci itu ada program tiap kelurahan itu butuhnya apa gitu kan. Oh gitu ya. Cuman ya ada tuh anak muda masih 23 tahun, jadi nggak banyak janji yang Adil ingin kepada masyarakat gitu. Jadi nggak banyak yang janji kepada masyarakat, takutnya juga janji manis gitu. Jadi apa yang masyarakat dibutuhkan itu Adil siap bantu gitu. Kalau ada statement gini yang politisi tua aja nggak bisa mengayomi masyarakat apalagi yang muda gitu, itu gimana Mas Edil nanggapnya? Itu mungkin tadi ya tadi politisi tua tidak bisa mengayomi masyarakat apalagi yang muda gitu kan. Kalau Adil ini kan masih 23 tahun, jadi masih menuruti apa itu omongan orang tua itu. Jadi jadi Adil pernah ingat kata orang tua itu, lakukan yang benar bukan yang mudah. Oh gitu, lakukan yang benar yang mudah. Jadi maksudnya kalau kita lakukan yang mudah saja tapi nggak benar itu nggak usah dilakuin gitu. Dan dilakuin dibiarkan gue. Jadi lakukan yang benar bukan mudah. Artinya walaupun caleg dari latar belakang umur yang lebih muda juga bisa gitu. Asal punya niat dan punya kebenaran itu dilakukan gitu. Oke. Apa kedepannya keinginan Mas Edil yang kan ini mau kampanye, kira-kira ada program misalnya nih sudah ditetapkan, ada program kampanye nggak Mas Edil? Itu program kampanye. Itu program kampanye kalau sekarang ini masih belum arah ke sana itu kampanye. Tapi pengen ya program kampanye itu melakukan secara terapi gratis untuk masyarakat gitu. Tapi kalau terapi gratis tuh jadi masyarakat tuh tahun depan ya butuh lagi sama bapak terapi itu buat lagi gitu. Jadi itu sama kita gitu kan. Pengennya gitu. Actually kalau kayak sebar-sebar kalender itu setuju Mas Edil masih? Kalau alat peraga ya? Boleh sih. Masih setuju ya? Banner, stiker. Kayak mana Mas Edil sebagai orang muda mandang medsos sebagai alat politik, alat kampanye? Instagram segala macam itu sering digunakan juga kan? Sering digunakan. Kayak mana Mas Edil mandangnya? Menanggapi tentang alat peraga itu?
alat peraga medsos yang dijadikan alat peraga kampanye? Sebenarnya itu bagus ya untuk memperkenalkan diri kita lebih luas lagi pada masyarakat ya. Bahkan itu bisa dikenal dari masyarakat luar kota Palembang gitu. Oh iya benar. Ya bagus itu sebenarnya. Dan sekarang juga itu masih menggunakan alat peraga itu. Medsos ya. Sos Jadi target di dapil mana Mas? Dapil 1 itu terdiri dari Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Bukit Kecil sama Gandus. Oh jadi fokusnya di situ ya. Ada ini enggak, ada semacam sudah ada dukungan dari pihak tokoh-tokoh masyarakat belum? Alhamdulillah kalau sejauh ini aplikasi masyarakat jadi mereka semuanya mendukung gitu. Anak muda milenial gitu. Mendukung karena kan belum ada ya sejauh ini anak muda yang Iya, karena ya itu tadi kemarin dapat informasi Mas Aidil umurnya masih 23 nyalek gitu kan. Ya kita sangat tertarik nih dari kaum milenial nyalek gitu kan. Apa sih isi kepalanya gitu. Makanya kita undang sini. Nah ini mungkin terakhir Mas Aidil. Kalau misal nih disuruh milih mencalonkan diri sebagai caleg atau tidak mencalonkan diri tapi bisa bergerak di bidang sosial, maksudnya jadi aktivis atau segala macam, lebih efisien mana menurut Adil? Jadi caleg atau jadi aktivis? sebenarnya Adil pengen jadi caleg aja sih. Kalau Adil jadi anggota dewan itu Adil bisa lebih luas lagi jangkaunya gitu untuk melakukan tindakan sosial. Ada sosialnya gitu lebih mudah gitu kan, lebih jangkaunya lebih luas gitu. Aktivis kan mungkin cuma sebatas-batasnya gitu kan, ada batasannya mungkin. Terakhir ada yang mau disampaikan ke publik, ke masyarakat terkait pemilu 2024 nanti? Silakan. Caleg muda milenial umur 23 tahun itu ingin ingin merubah mindset pola pikir tentang money politik, apalagi tentang politik yang beranggapan masyarakat itu tentang uang. Jadi saya ingin merubah pola pikir mereka itu dengan lebih baik lagi ya, dari hati ke hati gitu. Melalui program gitu, dari pendekatan dengan masyarakat bukan karena pendekatan dari uang gitu. Oke. Jadi ingin merubah pola itu sih. Oke, siap. Nih satu lagi paling terakhir nih. Kalau saya sebutkan nama, Mas Aidil kasih range nilai 1 sampai 10. Oke, saya sebutkan nama ya. Anies Baswedan 1 sampai 10. 10. Oke. Ganjar Pranowo? Oke, 7. Prabowo Subianto? 8. Erick Thohir? Erik belum saya. Erik Thohir mungkin 8. Hovifah? FIFA yang 9. Herman Deru? 8 lah. Oke. Heri Amalindo? 7. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.